Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ayu Anggiani, NIM 24020140. Nah, di video kali ini aku bakal menjelaskan, nanti kita sambil baca-baca, ada 14 materi tentang mata kuliah rekayasa perangkat lunak atau RPL. Oke, untuk materi yang pertama kita buka di Siakat, aku udah buka. Ini pertemuan yang pertama yaitu tentang pengertian perangkat lunak, pengertian rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Nah, di perangkat lunak itu perangkat lunak itu atau RPL secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Nah, istilah software engineering ini mulai dipopulerkan tahun 1968 pada Software Engineering Conference yang diselenggarakan oleh NATO. Sebagian besar mengartikan RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer. Padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak atau software dan juga program komputer. Nah, pengertian perangkat lunak sendiri itu apa sih? Jadi, perangkat lunak itu adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perintah yang dimengerti oleh komputer, perangkat lunak itu dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. Nah, rekayasa perangkat lunak sendiri itu adalah suatu disiplin ilmu yang membahas sebuah aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem dengan cara sistemnya itu setelah digunakan. Seperti itu. Yang kedua adalah tujuan dari rekayasa perangkat lunak. Di sini ada gambar, di sini ada biaya, kinerja, dan juga waktu. Ini penjelasannya. Dari gambar di atas, yang dari gambar ini, dapat diartikan bahwa bidang rekayasa akan selalu berusaha menghasilkan output yang kinerjanya tinggi, biaya rendah, dan juga waktu penyelesaian yang tepat. Secara lebih khusus, kita dapat menyatakan RPL adalah A. Memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang rendah. 2. Menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya tinggi, andal, dan tepat waktu. Menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja pada berbagai jenis platform, serta menghasilkan perangkat lunak yang biaya perawatannya rendah. Nah, di sini ada ruang lingkup ya, ruang lingkupnya dari RPL. Di sini ada software requirement, software design, software construction, testing, maintenance, management, tools, method, software quality, process. Itu. Nah, hubungan keterkaitan RPL dengan ilmu lain itu adalah di bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan strategi bisnis. Di bidang ilmu matematika, dia meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang, statistik, analisis numerik, dan matematika diskrit. Di bidang ilmu manajemen proyek, meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek, seperti lingkungan proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas, manajemen risiko dan keandalan, perbaikan kualitas, serta metode-metode kuantitatif. Bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan atau interaksi antar manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Dan yang terakhir, bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya, keuntungan, pemodelan, simulasi, proses, hingga operasi bisnis. Nah, yang selanjutnya adalah metode rekayasa perangkat lunak. Pada rekayasa perangkat lunak, banyak model yang telah dikembangkan untuk membantu proses pengembangan perangkat lunak. Nah, model-model ini pada umumnya mengacu pada proses pengembangan sistem yang disebut dengan System Development Life Cycle atau SDLC, seperti pada gambar berikut. Ini ada tahapan-tahapannya.
Di sini ada sekitar 5 tahapan. Yang pertama adalah kebutuhan terhadap definisi masalah yang jelas. Jadi input utama dari setiap model pengembangan perangkat lunak itu adalah pendefinisian masalah yang jelas. Semakin jelas akan semakin baik karena itu memudahkan dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah tahapan-tahapan pengembangan yang teratur. Meskipun model-model pengembangan perangkat lunak memiliki pola yang berbeda, nah biasanya tuh model-model tersebut mengikuti pola umum seperti analisis, desain, coding, testing, dan juga maintenance. Yang ketiga, stakeholder berperan sangat penting dalam keseluruhan terhadap pengembangan. Stakeholder dalam rekayasa perangkat lunak ini dapat berupa pengguna, pemilik, pengembang, program, dan orang-orang yang terlibat dalam rekayasa perangkat lunak tersebut. Yang keempat ada dokumentasi yang merupakan bagian penting dari pengembangan perangkat lunak. Jadi masing-masing tahapan tersebut dalam model itu biasanya menghasilkan sejumlah tulisan, diagram, dan gambar ataupun bentuk-bentuk yang lain yang harus didokumentasi dan merupakan bagian hak terpisah dari perangkat lunak yang dihasilkan. Yang terakhir adalah keluaran dari proses pengembangan perangkat lunak harus bernilai ekonomis. Nilai dari sebuah perangkat lunak sebenarnya itu lumayan susah untuk dirupiahkan ya. Namun, efek dari penggunaan perangkat lunak yang telah dikembangkan haruslah memberi nilai tambah bagi organisasi. Hal ini dapat berupa penurunan biaya operasi, efisiensi sumber daya, peningkatan keuntungan organisasi, peningkatan image organisasi, dan juga yang banyak lagi. Nah, ini ada tahapan dari RPL atau rekayasa perangkat lunak. Meskipun dalam pendekatan berbeda, namun model-model pendekatan itu memiliki kesamaan, yaitu menggunakan pola tahapan analysis, design, coding atau construction, testing, dan juga maintenance. Satu adalah analisis sistem. Jadi analisis sistem adalah sebuah teknik pemecahan masalah yang menguraikan sebuah sistem menjadi komponen-komponen dengan tujuan mempelajari seberapa bagus komponen-komponen tersebut bekerja dan juga berinteraksi untuk meraih tujuan mereka. Nah, analisis itu kayaknya itu kayak bagian terpenting gitu dari proses RPL, karena semua proses lanjutan akan sangat bergantung baik tidaknya hasil analisis tersebut. Nah, biasanya itu dilakukan dalam tahap analisis, yaitu permodelan proses bisnis. Dua model proses. Model proses itu memfokuskan pada seluruh proses di dalam sistem yang mentransformasikan data menjadi informasi. Menurut Harris 2003, model proses juga menunjukkan aliran data yang masuk dan keluar pada suatu proses. Nah, biasanya tuh kalau kita tuh di FD ya nyebutnya itu model proses. Lalu yang ketiga, desain perangkat lunak. Nah, ini tuh tahapan yang difokuskan pada spesifikasi detail dari solusi berbasis komputer. Yang keempat ada konstruksi. Konstruksi itu adalah tahapan penerjemahan hasil desain logis dan fisik ke dalam kode-kode program komputer. Nah, yang kelima pengujian sistem. Nah, untuk pengujian ini melibatkan semua kelompok pengguna yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya. Pengujian ini tuh akan berakhir ketika dirasa semua kelompok pengguna menyatakan bisa menerima perangkat lunak tersebut berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Yang keenam, perawatan dan konfigurasi. Nah, jadi ketika sebuah perangkat lunak itu dianggap layak untuk dijalankan, maka ketika sebuah perangkat lunak dianggap layak dijalankan, maka tahapan baru muncul, yaitu perawatan perangkat lunak. Nah, ini ada beberapa tipe seperti yang dijelaskan di sini. Ada corrective, routine, dan sistem upgrade. Kalau corrective itu dilakukan jika terjadi kesalahan atau biasa dikenal sebagai bug. Jadi kayak ngebug gitu sistemnya. Perawatan rutin itu juga disebut sebagai preventive maintenance. Itu dilakukan secara rutin untuk menjaga kinerja perangkat lunak ada atau tidaknya kesalahan. Nah, kalau tipe perawatannya sistem upgrade itu dilakukan jika perubahan dari komponen-komponen yang terlibat dalam perangkat lunak tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua. Ini FDLC lagi, SDLC tadi kita udah dijelasin ya. Nah, oke, kita ke tahapan deh. Kita tadi belum menjelaskan tentang tahapannya. Seperti yang aku bilang, SDLC tadi atau System Development Life Cycle itu salah satu metode yang digunakannya dalam sistem
perangkat lunak atau RPL, rekayasa perangkat lunak. Nah, itu tahapannya adalah 1. Analisis kebutuhan. Nah, di dalam tahap proses analisis ini kita melakukan proses seperti definisi masalah, analisis dan juga analisis kebutuhan. Biasanya itu kalau untuk analisis kebutuhan itu seorang analisis itu melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, pengumpulan sampel untuk mengetahui apa saja kebutuhan user yang akan dibuat untuk sistem ini. Oke, lalu yang kedua ada analisis spesifikasi software. Nah, dalam tahapan ini analisis itu harus tahu spesifikasi software. Spesifikasi softwarenya itu seperti apa yang diinginkan sesuai pesanan dengan pengguna. Nah, agar tahu bagaimana keinginan user, maka dari itu data-data yang sebelumnya telah dikumpulkan dari tahap definisi masalah dan tahap analisis kebutuhan harus dipergunakan dengan baik agar bisa menetapkan spesifikasi software yang seperti apa yang terbaik bagi user nanti. Yang ketiga ada tahap perencanaan. Dalam membuat program ini kita harus membuat perencanaan yang matang agar bila nanti kita membangun suatu program terencana dengan baik dan juga terjadwalkan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat demi mengefisiensikan waktu yang dibutuhkan. Yang selanjutnya ada desain atau perancangan software. Nah, dalam tahap ini kita tuh mulai membuat desain yang nantinya akan diserahkan kepada programmer untuk dibuatkan programnya. Maka dari itu, sistem yang dibuat nanti seseorang itu harus membuat flowchart, flow map, DFD, ERD, dan juga workflow. Lalu programmer akan membuat pause do code-nya seperti apa yang bisa langsung ditransformasikan ke dalam coding. Yang selanjutnya ada implementasi. Nah, kalau implementasi ini setelah mendapatkan data yang cukup jelas tentang seperti apa program yang akan dibuat, programmer akan melakukan tugasnya dalam membuat program dan memulai codingnya. Jadi ini akan ada coding dan pembuatan kode-kodenya. Nanti ada testing program dan juga penyerahan program. Lalu ada tahap integrasi. Nah, kalau yang tahap integrasi ini adalah melakukan penggabungan dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk membuat suatu program yang utuh dan maksimal dalam pembuatannya. Yang terakhir ada maintenance. Nah, kalau maintenance ini dia tuh memakan waktu yang cukup lama dan juga biaya yang cukup besar. Dalam proses maintenance ini, seorang programmer melakukan pelatihan, perbaikan, dan penambahan sesuai kebutuhan user. Dalam proses maintenance juga bisa dilakukan kegiatan peningkatan program, seperti misalnya program diberi nama dan versi, misalnya 1.0, 1.2, dan sebagainya. Nah, user ternyata memiliki kebijakan sistem baru dan menginginkan tampilan program yang lebih simpel namun fleksibel. Nah, lalu kayak programmernya tuh mengupdate gitu sistemnya. Jadi yang pertama kan 1.0. Nanti setelah diupdate akan diberi nama 1.1. Itu menandakan versinya udah ditingkatkan, lalu melakukan testing program dan pelatihan program kepada user. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kita ke proses perangkat lunak. Proses perangkat lunak itu kayak sekumpulan aktivitas yang memiliki tujuan untuk mengembangkan ataupun merevisi perangkat lunak. Nah, aktivitas generik dalam semua proses perangkat lunak adalah spesifikasi atau apa yang harus dilakukan oleh perangkat lunak dan batasan atau kendala pengembangannya. Lalu ada pengembangan atau proses memproduksi sistem perangkat lunak. Ada validasi atau pengujian perangkat lunak terhadap keinginan pengguna. Ada evolusi atau perubahan perangkat lunak berdasarkan perubahan keinginan. Lalu ada analisa kebutuhan perangkat lunak. Analisa kebutuhan adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi, mode spesifikasi tentang perangkat lunak yang diinginkan klien atau pengguna. Nah, kedua belah pihak yaitu klien dan pembuat perangkat lunak terlibat aktif dalam tahap ini. Informasi dari klien akan menjadi acuan untuk melakukan desain perangkat lunak. Analisis kebutuhan merupakan satu di antara banyak aktivitas kritis pada proses rekayasa kebutuhan perangkat lunak untuk memahami ranah permasalahan dari sistem yang berjalan dan ranah solusi dari sistem yang akan dibuat. Nah, analisis kebutuhan yang dilakukan terhadap perangkat lunak akan menghasilkan spesifikasi perangkat lunak tersebut.
Nah, analisa ini terdiri dari 5 langkah pokok, yaitu 1. Identifikasi masalah, 2. Evaluasi dan sintesis, 3. Permodelan, 4. Spesifikasi, dan juga 5. Review. Nah, tujuan dari analisis kebutuhan ini adalah 1. Mengelola hasil listasi kebutuhan untuk menghasilkan dokumen spesifikasi kebutuhan yang isi keseluruhannya sesuai dengan apa yang diinginkan pengguna. 2. Mengembangkan persyaratan kualitas yang memadai dan rinci, di mana para manajer dapat membuat pekerjaan proyek yang realistis dan staf teknis dapat melanjutkan dengan perancangan, implementasi, dan juga pengujian. 3. Membangun pemahaman tentang karakteristik ranah permasalahan dari sekumpulan kebutuhan untuk menemukan solusi. Ketiga tujuan tersebut dapat dicapai oleh prarekayasa kebutuhan dengan melalui serangkaian tahapan-tahapan aktivitas. Lalu ada tahap analisis kebutuhan. Tahapannya yaitu seperti yang digambar ini. Tuh. Ada spesifikasi data, definisi kebutuhan, validasi kebutuhan, prioritas, spesifikasi, pemandang uang, pengumpulan kebutuhan. Nah, tahap kebutuhan akan perangkat lunak dimulai dengan 1. Dikenalinya adanya sebuah permasalahan yang membutuhkan sebuah penyelesaian. Lalu 2. Munculnya ide untuk membuat sebuah perangkat lunak baru. Lalu ada proses rekayasa perangkat lunak. Apa yang menjadi kesuksesan dalam sebuah perangkat lunak? Apa sistem yang cukup mampu memenuhi kebutuhan penggunanya atau tingkat kepuasan penggunanya? Nah, rekayasa kebutuhan mencangkup beberapa proses mengenai fakta ini. Proses rekayasa kebutuhan adalah sekumpulan aktivitas-aktivitas yang terstruktur untuk diperoleh, memvalidasi, dan memelihara dokumen kebutuhan sistem. Pada umumnya, tugas rekayasa digambarkan sebagai pencipta dari solusi keefektifan biaya untuk masalah kehidupan yang nyata dengan menerapkan pengetahuan keilmuan. Latar belakang kenapa rekayasa kebutuhan diperlukan adalah kenyataan bahwa menemukan kebutuhan klien lengkap merupakan usaha yang tidak mudah dan mahal. Dikatakan tidak mudah karena klien tidak selalu mengetahui dengan pasti dan jelas mengenai apa yang diperlukan. Lalu, kebutuhan yang diutarakan oleh klien tidak selalu sesuai dengan apa yang dimaksud. Dan kebutuhan klien itu berubah-ubah di sepanjang kegiatan pembangunan perangkat lunak. Tahap pekerjaan analisis kebutuhan perangkat lunak pada dasarnya terdiri dari urutan aktivitas 1. Data atau informasi apa yang akan diproses, fungsi apa yang diinginkan, kelakuan sistem apa yang diharapkan, dan juga antarmuka apa yang tersedia seperti user interface, hardware interface, software interface, dan communication interface. Nah, ini ada contoh desain input ya. Teknologi perangkat lunak. Perangkat lunak itu dikategorikan ke dalam perangkat lunak sistem operasi atau operating system, yaitu program yang ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasi kegiatan dari sistem komputer. Integrasi informasi adalah pendekatan teknologi yang menggabungkan unsur-unsur inti dari sistem manajemen data, sistem manajemen konten, gudang data, dan aplikasi perusahaan lainnya menjadi platform umum. Nah, di sini itu ada sistem informasi terintegrasi ini. Ini prosesnya ada central database, back office, front office. Penerapan sistem informasi terintegrasi dalam organisasi merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Nah, dalam pelaksanaannya itu ada beberapa penerapan sistem informasi terintegrasi. 1. Harus didasari pada sasaran yang jelas atau tujuan akhir dari penerapan ini adalah perbaikan proses bisnis. 2. Berfokus pada proses bisnis bukan pada sistem informasi. Yang ketiga, memperhatikan alur-alur aktivitas bisnis. Yang keempat, identifikasi terhadap stakeholder yang terlibat, peran, tugas, kewenangan, tanggung jawab, dan aktivitas yang dilakukan. 5. Kesamaan pandangan atau persepsi terhadap integrasi sistem informasi ini perlu dibangun. Oke.
udah selesai untuk materi ini, kita lanjut ke materi yang ketiga. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang metode-metode perangkat lunak, rekayasa perangkat lunak. Kalau tadi kita udah bahas SDLC, yang ini sekarang ada beberapa lagi yang lainnya. Yang pertama kita akan membahas waterfall. Nah, waterfall model adalah sebuah metode pengembangan software yang bersifat sekuensial. Metode ini dikenalkan oleh Royce pada tahun 1970 dan pada saat itu disebut sebagai siklus klasik, dan sekarang ini lebih dikenal dengan sekuensial linear. Selain itu, model ini merupakan model yang paling banyak dipakai oleh para pengembang software. Kenapa namanya waterfall ya? Karena ini bentuknya tuh kayak air terjun ya. Ini ada proses-prosesnya itu. Nah, tapi waterfall ini juga memiliki kelemahan. Salah di antaranya adalah 1. Diperlukan manajemen yang baik. 2. Kesalahan kecil akan menjadi besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan yang berakibat pada tahap selanjutnya. Yang ketiga, pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga tidak dapat mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal pengembangan. 4. Pelanggan harus sabar karena pembuatan perangkat lunak akan dimulai ketika tahap desain sudah selesai. Yang kelima, pada kenyataannya jarang mengikuti urutan seperti pada teori literasi yang sering terjadi menyebabkan masalah baru. Yang kedua ada Levy model yang merupakan proses pengembangan perangkat lunak yang dapat dianggap sebagai perluasan dari model air terjun atau waterfall. Alih-alih bergerak turun dengan cara linear, langkah-langkah proses yang bengkok ke atas setelah fase coding untuk membentuk huruf V yang khas. Levy model menunjukkan hubungan antara setiap fase siklus hidup, pengembangan, dan fase terkait pengujian. Ini bentuknya. Tahapnya mirip-mirip, mulai dari analisis, system design, program design, coding, unit integration testing, system testing, acceptance testing, dan operational and maintenance. Nah, dalam tahap ini, analisis sistem itu mulai merancang sistem dengan mengacu pada dokumentasi kebutuhan pengguna yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya. Keluaran dari tahap ini adalah spesifikasi software yang meliputi organisasi sistem secara umum, struktur data, dan yang lain. Selain itu, tahap ini juga menghasilkan contoh tampilan window dan juga dokumentasi teknik yang lain seperti Entity. Yang selanjutnya ada mode spiral. Mode spiral ini adalah proses perangkat lunak yang evolusioner, merangkai sifat interaktif dan prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis dari mode sekuensial linear. Mode spiral Model spiral dibagi menjadi sejumlah aktivitas kerangka kerja atau wilayah tugas, antara lain 1. Komunikasi pelanggan, 2. Perencanaan, 3. Analisis resiko, 4. Perekayasaan, dan juga 5. Konstruksi dan peluncuran. Ini gambarnya spiral ya, spiral modelnya. Nah, spiral model ini tuh membutuhkan keahlian penafsiran Meksiko yang masuk akal dan sangat bertumpu pada keahlian untuk mencapai keberhasilan. Model ini membutuhkan waktu bertahun-tahun sampai kehandalannya bisa dipertahankan dengan kepastian absolut. Lalu ada model rakitan komponen, ada model pengembangan kongruent. Oke, kita masuk ke software engineering. Dalam rekayasa perangkat lunak, tahap awal adalah pendefinisian tentang rekayasa sistem apa yang akan dibuat. Diperlukan proses perencanaan dan analisis kebutuhan. Setelah pendefinisian, tahapan selanjutnya adalah pengembangan. Dalam tahap ini adalah bagaimana produk yang telah didefinisikan dengan jelas kemudian akan dimulai diimplementasikan. Maka pada proses pengembangan ini akan dilakukan desain software, kemudian mengenerate proses rekayasa, coding, membangun program sehingga program siap dites kebenarannya. Lalu ada software design dan implementation. Tahap implementasi pengembangan perangkat lunak merupakan proses perubahan spesifikasi sistem menjadi sistem yang dapat dijalankan. Nah, ini ada komponen komponennya software engineering ya.
Nah, selanjutnya ada model RAD, atau Rapid Application Development. Nah, RAD ini adalah Rapid atau Prototyping dengan Rapid Application Development, RAD atau Rapid Prototyping adalah proses model pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik incremental atau bertingkat. Proses ini menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan juga cepat. Waktu yang singkat adalah batasan yang penting untuk model ini. Nah, kelemahan dalam model RAD yaitu satu, model RAD membutuhkan sumber daya yang besar, terutama untuk proyek dengan skala besar. Yang kedua, proyek bisa gagal karena waktu yang disepakati tidak dipenuhi. Yang ketiga, sistem yang tidak bisa dimodularisasi tidak cocok untuk model RAD. Dan yang terakhir, resiko teknis yang tinggi juga kurang cocok untuk model RAD. Ini tuh, seperti ini contoh gambar RAD model. Nah, secara umum, fase pada RAD adalah business modeling, data modeling, proses modeling, application generation, dan juga testing and turnover. Agile software development adalah jenis pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi dan juga pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Nah, dalam agile software development ini, interaksi dan personal lebih penting daripada proses dan juga alat. Software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak. Dan sikap tanggap terhadap perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana. Menurut Agile Alliance, ada 12 prinsip yang mendorong keberhasilan dalam penerapan Agile Software Development, yaitu 1. Kepuasan klien, 2. Menerima perubahan kebutuhan, 3. Penyerahan hasil atau software dalam hitungan waktu beberapa minggu selama beberapa bulan, 4. Pihak bisnis dan pengembang harus bekerja sama, 5. Membangun proyek di lingkungan orang-orang yang bermotivasi tinggi, yang bekerja dalam lingkungan yang mendukung dan yang dipercaya untuk dapat menyelesaikan proyek. Yang keenam, komunikasi dengan berhadapan langsung. Yang ketujuh adalah software yang berfungsi adalah ukuran utama dari kemajuan proyek. Yang ke-8, dukungan yang stabil dari sponsor, pembangun, dan pengguna. 9. Perhatian pada kehebatan teknis dan desain yang bagus meningkatkan sifat agile. 10. Kesederhanaan penting. Yang ke-11, arsitektur atau kebutuhan dan desain yang bagus untuk muncul dari tim yang mengatur dirinya sendiri. Yang 12 terakhir, secara periodik, tim evaluasi diri dan mencari cara untuk lebih efektif dan segera melakukannya. Kelebihan dari Agile Software Development yaitu meningkatkan kepuasan pada klien, pembangunan sistem dibuat lebih cepat, mengurangi risiko kegagalan. Jika pada saat pembangunan sistem terjadi kegagalan, kerugian dari segi materi relatif kecil. Oke, kita lanjut ke materi keempat. Oke, kita masuk ke materi keempat. Di sini kita akan membahas lebih dalam tentang Agile Development Method. Nah, Agile Development Method adalah sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama atau pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembang terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Di sini ada Agile Manifesto atau nilai-nilai yang digunakan dalam mendasari keberlangsungan Agile Software Development. Nah, Agile Manifesto terdiri dari 4 nilai utama, yaitu 1. Individual dan interaction over process and tools. Kedua, ini di dalamnya itu ada working software over comprehensive documentation, customer collaboration over contract negotiation, responding to change over following a plan. Lalu ada prinsip Agile Development Method. Nah, prinsip-prinsipnya itu adalah 1. Prioritas utama adalah memuaskan klien dengan menghasilkan perangkat lunak yang bernilai secara cepat dan rutin. 2. Siap menghadapi kebutuhan perubahan. Lalu 3. Menghasilkan perangkat lunak yang bekerja secara rutin dari jangka waktu beberapa minggu sampai beberapa bulan dengan mengutamakan jangka waktu yang pendek. 4. Rekan bisnis dan pengembang perangkat lunak harus bekerja sepanjang proyek. 5. Lingkungan pengembangan proyek memiliki suasana yang motivatif. 6. Metode yang paling efisien dan efektif untuk bertukar informasi dari dalam tim.
pengembangan adalah dengan komunikasi secara langsung. 7 perangkat lunak yang bekerja adalah ukuran utama kemajuan suatu tim. 8. Proses agile mendukung pengembangan yang berkelanjutan dengan kecepatan pengembangan yang konsisten. 9. Perhatian terhadap detail teknis dan desain akan meningkatkan agility. 10. Kesederhanaan. Yang 11. Self-organizing team atau mendukung arsitektur, kebutuhan, dan rancangan perangkat lunak yang baik. 12. Cara berkala. Tim pengembangan berefleksi tentang bagaimana agar pengembangan lebih efektif, kemudian menyesuaikan cara bekerja mereka. Tujuan dari Agile Development Method. Tujuannya adalah 1. High value dan working app system. 2. Interactive, incremental, evolutionary. 3. Cost control, value driven development. 4. High quality production. 5. Flexible and risk management. Yang 6. Collaboration. 7. Self-organizing, self-managing teams. Nah, metode Agile ini ada beberapa model. 1. Extreme Programmer. Ini bentuknya. Nah, dalam Extreme Programming ini terdapat 4 tahapan aktivitas utama, yaitu 1. Planning, 2. Desain, 3. Coding, dan 4. Testing. Keunggulannya adalah semua masalah dan pekerjaan harus dioptimalkan pada saat waktu jam kerja, karena memerlukan 1 orang dari pihak bisnis yang akan dibawa dalam proses pengembangan dari awal sampai akhir. 2. Menjadi metodologi yang semi formal karena semua dilakukan dengan praktik yang sederhana. Tapi ada juga kelemahannya, yaitu developer harus siap dengan segala perubahan karena perubahan akan selalu diterima. 2. Tidak bisa membuat kode yang detail di awal. 3. Tidak memiliki dokumentasi formal yang dibuat selama pengembangan. Lalu ada Adaptive Software Development atau ASD. Nah, ini tuh pengembangan software yang memusuhkan prinsip bahwa adaptasi yang berdekatan dari proses kerja dalam keadaan normal. 3 aktivitas yang dilakukan ASD yaitu sebagai berikut ini. Ada speculation, collaboration, dan juga learning. Ada Dynamic System Development Method atau DSDM. Pada model ini menjadikan kerangka kerja atau framework untuk membangun dan memelihara sistem dalam waktu yang terbatas melalui anggaran, melalui penggunaan prototyping yang incremental dalam lingkungan yang terkondisikan. Ini aktivitasnya. 1. Ada feasibility study, ada business study, dan juga Scrum methodology. Nah, langkah-langkah aktivitas dalam menggunakan metodologi Scrum adalah ada product backlog, sprint backlog, sprint, dan juga increment. Nah, ada juga crystal. Nah kalau di metode crystal sendiri itu ada 7 sifat yang harus dipenuhi agar project dapat berhasil, yaitu 1. Frequent delivery, 2. Reflective improvement, osmotic communication, ada personal safety, ada focus, dan ada easy access to expert users. Ada technical environment with automated test, configuration management, dan frequent. Pengkategorian project. Nah, suatu project pada metode Crystal dikategorikan berdasarkan dengan kekritisan dari sistem yang dihasilkan dan ukuran dari suatu project. 4 tingkat kekritisan yang ditetapkan berdasarkan hal yang mungkin hilang karena kegagalan dari sistem yang dihasilkan, yaitu 1. Comfort, 2. Discretionary money, 3. Essential money, dan 4. Life. Ini gambarnya. Ada future driven development, ada iteratif dan proses pengembangan perangkat lunak tambahan. Ini tuh salah satu dari sejumlah metode agile untuk mengembangkan perangkat lunak dan bagian bentuk dari inisiasi agile.
Kelebihan dan kekurangannya itu, untuk kelebihan dia tuh usernya dapat menggambarkan dengan mudah bentuk sistem, dapat diorganisasikan atau diatur ke dalam kelompok bisnis hierarki, desain dan kode lebih mudah diperiksa secara efektif, dan juga merancang proyek penjadwalan dan jalur diarahkan oleh fitur. Dua, kekurangannya tidak ada. Jadi dia tidak punya kekurangannya. Oke, kita masuk ke materi yang kelima. Semangat. 5, 9 lagi. Oke, yang kelima ini kita akan membahas tentang software requirement specification. Requirement adalah gambaran dari layanan atau service dan batasan bagi sistem yang akan dibangun. Oke, nah software requirement specification adalah tujuan dasar dari software requirement specification adalah untuk menjembatani kesenjangan komunikasi antara klien dan juga pengembang, sehingga mereka memiliki visi bersama tentang perangkat lunak yang akan dibangun. Salah satu keuntungan utama dari SRS atau software requirement specification adalah SRS menetapkan dasar kesepakatan antara pengguna dan pengembang. Lalu SRS menyediakan referensi yang untuk memvalidasi produk akhir SRS, dibantu klien menentukan apakah perangkat lunak yang memenuhi persyaratan. Proses kebutuhan. Nah, di proses kebutuhan ini, perangkat lunak harus memberikan bantuan dalam mempresentasikan dan mengakses file-file eksternal yang dibuat dengan alat bantu lain, persyaratan fungsional dan non-fungsional, persyaratan user, persyaratan sistem dokumentasi, dan persyaratan perangkat lunak RPL. Pengertian software requirement. Software requirement adalah kebutuhan yang dilakukan agar perangkat lunak dibuat dapat memenuhi. Jadi dia tuh dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. Sistem yang baik adalah sistem yang selalu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Baik sistem tersebut harus dinamis menuju keadaan yang lebih baik. Kebutuhan fungsional mendeskripsikan layanan, fitur, atau fungsi yang disediakan atau diberikan oleh sistem bagi penggunanya. Kebutuhan fungsional mendeskripsikan sekumpulan batasan, karakteristik, dan properti pada sistem baik dalam lingkungan pengembangan maupun operasional atau atribut kualitas yang harus dipenuhi oleh sistem. Rekayasa persyaratan adalah proses yang melibatkan semua kegiatan yang dibutuhkan untuk membuat dan memelihara dokumen persyaratan sistem. Nah, apakah persyaratan itu? Persyaratan abstrak level tinggi dari layanan atau batasan sistem ke dalam spesifikasi fungsional matematis. Tidak terelakkan bahwa persyaratan punya dua fungsi, yaitu merupakan dasar untuk penawaran kontrak, sehingga harus terbuka untuk interpretasi, merupakan dasar untuk kontrak itu sendiri, sehingga harus didefinisikan secara detail, dan kedua pernyataan tersebut disebut persyaratan. Tipe-tipe persyaratan. Ada persyaratan user dan juga persyaratan sistem. Definisi dan spesifikasi. Definisi persyaratan, software harus menyediakan ketentuan, menampilkan dan mengakses file yang dibuat oleh tools lain. Spesifikasi persyaratan, user diberikan fasilitas untuk mendefinisikan tipe file eksternal. Setiap tipe file eksternal mempunyai alat untuk dihubungkan yang dapat dipublikasikan ke file. Fasilitas disediakan untuk icon yang merepresentasikan tipe file eksternal yang didefinisikan oleh user. Jika user memilih icon untuk merepresentasikan file eksternal, efek pemilihan mengaplikasikan alat yang dihubungkan antara tipe file eksternal ke file yang dipresentasikan oleh icon terpilih. Di sini ada persyaratan fungsional dan juga non-fungsional. Nah, persyaratan fungsional, pernyataan layanan sistem harus disediakan bagaimana sistem bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Persyaratan non-fungsional, batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, standarisasi, dan lain-lain.
Persyaratan domain, persyaratan yang datang dari domain aplikasi sistem dan yang menyatakan karakteristik dari domain tersebut. Persyaratan fungsional menggambarkan fungsionalitas atau layanan sistem tergantung pada jenis PL, harapan user, dan jenis sistem di mana PL digunakan. Persyaratan fungsional user merupakan persyaratan level tinggi dari apa yang seharusnya dilakukan sistem, tetapi persyaratan fungsional sistem harus menggambarkan layanan sistem secara rinci. Ini contoh persyaratan non-fungsional. Ini bisa dilihat. Persyaratan domain berasal dari domain aplikasi. Domain persyaratan menjadi persyaratan fungsional baru. Jika pernyataan persyaratan domain tidak terpenuhi, sistem mungkin tidak dapat dijalankan. Persyaratan domain pada libsys harus ada user interface standar, dan karena pembatasan hak cipta, beberapa dokumen harus dihapus secara segera setelah tiba. Permasalahan persyaratan domain, kemampuan untuk dimengerti dan ketidaklengkapan. Persyaratan user menjelaskan persyaratan fungsional dan non-fungsional sedemikian rupa sehingga dimengerti oleh user yang tidak mempunyai pengetahuan teknis secara rinci. Persyaratan user didefinisikan menggunakan bahasa alami, tabel, dan diagram yang dapat dipahami oleh semua user. Permasalahan dengan bahasa alami, ketidakjelasan, persyaratan yang membingungkan, serta penggabungan persyaratan. Persyaratan libsys menyediakan sistem libsys wajib menyediakan sistem akuntansi keuangan yang menyimpan catatan dari semua pembayaran yang dilakukan oleh user sistem. Nah, permasalahan persyaratannya adalah persyaratan database terdiri dari informasi baik konseptual maupun rinci. Ketentuannya menciptakan format standar dan menggunakan untuk semua persyaratan, menggunakan bahasa secara konsisten, menggunakan penanda teks untuk identifikasi bagian penting dari persyaratan, serta hindari penggunaan jargon komputer. Persyaratan sistem, spesifikasi fungsi sistem yang dirinci, layanan dan batasan persyaratan user sebagai dasar merancang sistem biasanya digunakan sebagai bagian dari kontrak sistem. Persyaratan desain. Persyaratan dan desain secara prinsip, persyaratan menyatakan apa yang seharusnya sistem lakukan dan desain menjelaskan bagaimana melakukannya. Prakteknya, persyaratan dan desain bedakan. Persyaratan dengan spesifikasi bahasa alami, kemenduaan, terlalu fleksibel, dan tidak ada modularitas. Ini spesifikasi berbasis form, yaitu definisi fungsi atau entity, menggambarkan input dan bagaimana berasal, dan dari mana berasal, menggambarkan output dan di mana berjalan, mengidentifikasi entity lain yang diperlukan, kondisi sebelum dan sesudah, efek lain jika ada dari fungsi. Ini ada deskripsi antar muka PDL. Ini ada sequence diagram. Seperti ini contohnya. Lanjut ke pertemuan yang ke-6. Oke, karena yang ke-6 itu sama, kita lanjut ke yang ke-7 saja. 7 ini. Perancangan arsitektur perangkat lunak. Ini kita skip yang ini. Nah, langsung di ini aja nih. Pengertian perancangan arsitektur perangkat lunak. Perancangan perangkat lunak adalah sebuah proses yang menghasilkan sebuah model atau representasi yang menampilkan ketegasan, komoditas, dan kemudahan untuk dipahami. Ini ada alasan perancangan perangkat lunak. Ini ada tahapan perancangan perangkat lunak. Ini ada interface design, architectural design, data design. Nah, prinsip perancangan perangkat lunak adalah 1. Proses perancangan tidak boleh menggunakan konsep tunnel vision. 2. Perancangan yang dibuat harus bisa ditelusuri pada model analisis. 3. Hasil perancangan harus original. 4. Bisa mengurangi jarak antara proses perangkat lunak dan proses dunia nyata.
Kelima, desain harus seragam, terintegrasi, dan terstruktur dalam menghadapi perubahan. 6, perancangan bukan coding, dan coding bukan perancangan. Yang ketujuh, desainnya dibuat harus bisa dinilai dan direview untuk melihat keselarasan simetrik. Ini ada fase-fase perancangan lunak ya. Model atau objek perancangan perangkat lunak. Ada perancangan data yang berupa tabel-tabel basis data. Ada perancangan arsitektur yang berupa struktur chart dan struktur menu program. Ada perancangan antarmuka atau interface, dan juga perancangan level komponen atau prosedural yang berupa spesifikasi program atau algoritma. Tujuan dari perancangan perangkat lunak adalah merealisasikan hasil tahap analisis ke dalam bentuk rancangan sistem yang lebih rinci, mendefinisikan bentuk antarmuka pemakai pada bagian masukan dan keluaran, mendefinisikan proses pengelolaan data atau informasi secara detail, membentuk struktur data atau basis data secara logik atau logical database. Ini ada aktivitas sebagai perancangan terdiri atas aktivitas berikut. Yang perancangan data, ini ada entity relationship diagram kamus data. Ini skema relasi. Seperti ini tuh untuk diagram relasinya. Ini perancangan arsitektura. Nah, jenis aliran informasi ada transform analysis, transaction analysis, seperti ini bentuknya, transaction analysis. Lalu klasifikasi model arsitektur. Satu, ada data centered, ada object oriented, dan ada layered, ada call and return, ada data flow. Ini modelnya tuh. Ini call and return, ini data flow, ini layered, ini data centered, dan ini object oriented. Ini ada perancangan menu, gambar dari perancangan arsitektur menu. Perancangan prosedural adalah tahap akhir dari proses perancangan yang merupakan tahapan untuk membentuk algoritma yang siap program dengan menggunakan dan mengacu pada hal berikut. Ada DFG, ada identifikasi masukan proses dan keluaran, dan juga ada flow chart. Ini tabel simbol struktur chart. Ini ada perancangan antarmuka pemakai. Prinsip perancangan antarmuka perangkat lunak adalah satu, place the user in control, reduce the user memory load, dan make the interface consistent. Ini ada contoh praktikal perancangan antarmuka. Ini contoh format perancangan antarmukanya, dan ini contoh jaringan semantik. Selesai, kita lanjut ke materi 8. 9 ya, karena 8 libur. UTS, UTS. Ini ada conceptual problem distribution. Ini kita akan bahasa Inggris ya. Konteks model the online store. Ini kayak contoh untuk pembuatan online store gitu loh, kayak modelnya gitu. Ini ada use case diagram, contoh dari use case diagram. Ada UML class diagram. Itu ya. Kita lanjut aja lah, ini bahasa Inggris, teman. Tidak mau. Ini juga bahasa Inggris ternyata. Oh, ini tadi kan kita bahas RAD model. Nah, ini bentuknya gitu. RAD model. Oke. Lanjut aja lah. Ini sama sih. Ini dari BPA, ini ada code based approach, ada reference model based approach, ada customer journey approach, ada function based approach, dan risk and compliance approach.
Team roles atau pemilihan tim ya, itu ada recruitment engineering, ada project manager, ada project manager, ada quality assurance manager, dan juga ada arsitek. Proses arsitektur itu ini prosesnya nih. Recruitment engineering ke Q&A manager, ke arsitek, lalu kembali ke recruitment engineering. Ada ke project manager, ada project manager. Software arsitektur requirement itu tuh sama kayak yang tadi loh. Skip aja. Ini tentang distribute sistem arsitektur. Bahasa Inggris ya. Capture, overview, and comments. The capture outlines the design process for software user interface. Dari beberapa tipe error desainnya itu ada lack of consistency, ada too much memorization, no cadence atau help, no context sensitive, forced response, or can use serve unfriendly. Oke, sekarang kita ke analisis dan desain berorientasi objek. Oke, analisis adalah mempelajari domain permasalahan bisnis untuk merekomendasikan perbaikan dan menentukan kebutuhan sistem untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, dokumen permintaan memiliki dua fungsi, yaitu memformulasikan kebutuhan klien dan membuat suatu daftar tugas. Ada beberapa pendekatan yang biasa digunakan dalam menganalisa suatu sistem, yaitu satu functional decomposition, dua data flow approach, tiga object oriented. OOD atau Object Oriented Design adalah metode yang mengarahkan pada arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem atau subsistem. Nah, arsitektur software ini menjelaskan susunan software yang terdiri dari komponen software, atribut dan komponen, dan yang ada hubungan antar komponennya. Hubungan antar komponen adalah cara antar komponen tersebut berkomunikasi seperti modul seperti modul satu memanggil modul lain. Object Oriented Programming. Pengertian analisa dan desain berorientasi objek. Object Oriented Design and Design. Berorientasi pada objek berarti bahwa kita mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki struktur data dan perilakunya. OOAD atau Object Oriented Analysis and Design mencakup analisis dan desain sebuah sistem dengan pendekatan objek, sehingga dapat diartikan pula OOAD adalah paradigma baru tentang perangkat lunak berdasarkan abstraksi yang terdapat dalam dunia nyata. Untuk penggambaran tersebut diperlukan pemahaman dasar dari beberapa konsep dasar dalam OOAD, yaitu ada satu class and object. Kelas adalah definisi umum, pola, template, atau cetak biru dari himpunan objek yang sejenis. Nah, objek adalah benda secara spesifik. Objek adalah benda secara fisik dan konseptual yang ada di sekitar kita. State dari sebuah objek adalah kondisi dari objek itu atau himpunan keadaan yang menggambarkan objek tersebut. Atribut adalah nilai internal suatu objek yang mencerminkan antara lain karakteristik objek, kondisi sesaat, kondisi dengan objek lain, dan identitas. Behavior atau perilaku sebuah objek mendefinisikan bagaimana sebuah objek bertindak atau bereaksi dan memberi reaksi.
Interface adalah pintu untuk mengakses service dari objek. Service adalah fungsi yang dapat dikerjakan oleh sebuah objek. Ini adalah class and object, gambarnya seperti ini. Yang P ada method dan message. Method adalah mekanisme internal objek yang mencerminkan perilaku atau behavior objek tersebut. Sedangkan message adalah permintaan agar objek menerima atau receive untuk membawa metode yang ditunjukkan oleh perilaku mengembalikan result dari aksi tersebut kepada objek pengirim atau sender. Black box dan encapsulation. Sebuah objek adalah kotak hitam atau black box. Konsep ini menjadi dasar untuk implementasi objek dalam operasi OO. Hanya para developer seperti programmer, desainer, atau analisis yang dapat memahami detail dari proses-proses yang ada dalam kotak hitam tersebut. Sedangkan para pemakai atau user tidak perlu mengetahui apa saja yang dilakukan, tetapi penting mereka untuk dapat menggunakan objek untuk memproses kebutuhan mereka. D. Inheritance atau pewarisan digunakan untuk mengidentifikasi objek atau kelas yang memiliki tingkat yang lebih tinggi dan lebih general. Ada polymorphism, yaitu kemampuan suatu objek untuk digunakan di banyak tujuan yang berbeda dengan nama yang sama sehingga menghemat baris program. Contohnya itu ada polymorphism pada C++, dapat digunakan pada fungsi atau operator dan dikenal sebagai overloading. Berikut fungsi dengan nama gambar. Ada asosiasi dan agregasi. Asosiasi adalah hubungan yang mempunyai makna antara sejumlah objek. Sedangkan agregasi adalah bentuk khusus sebuah asosiasi yang menggambarkan seluruh bagian pada suatu objek yang merupakan bagian dari objek yang lain. Ada metodologi pengembangan sistem berbasis objek. Di antara lain ada metodologi yang paling banyak dalam OOAD, yaitu ada Object Modeling Technique atau OMT dari Rumbaugh, Object Oriented Code, Responsibility Driven Design atau Class Responsibility Collaboration dari Weaveworks, metodologi Code, Riordan, dan Jacobson, Object Oriented Software Engineering atau OOC. Teknik permodelan yang ada pada OOD. 1. Model objek. 2. Model dinamik. Nah, alasan menggunakan OOD yaitu 1. Memudahkan pemanfaatan ulang kode dan arsitektur, lebih mencerminkan dunia nyata, kestabilan, dan lebih mudah disesuaikan dengan perubahan. Ini ada struktur versus OO atau object oriented ini. Ini pendekatan struktur, ini pendekatan objek. Unified Modeling Language (UML). UML adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dan instruksi untuk visualisasi, perancangan, dan mendokumentasikan sistem piramidi lunak. Merupakan kombinasi dari data modeling konsep atau entity relationship diagram, basis modeling atau workflow, object modeling, dan komponen modeling. Support modeling, analysis, dan design of object-oriented development. UML adalah sebuah bahasa untuk menentukan visualisasi, konstruksi, mendokumentasi artifact dari sistem perangkat lunak seperti pada permodalan bisnis atau sistem perangkat lunak yang lain. UML merupakan suatu kumpulan teknik terbaik yang telah terbukti sukses memodelkan sistem berdasarkan kompleks. UML juga secara langsung dihubungkan ke berbagai bahasa pemrograman seperti Java, C++, Visual Basic, atau bahkan diunggulkan secara langsung ke dalam OODB. Pendokumentasiannya, pendekatan asal yang dirancang dengan model OO diperkenalkan sejak 1970 akhir sampai 1980. Ini diagram UML, ada use case diagram. Nah, UML itu ada use case, ada class, ada state card diagram, ada activity diagram, ada sequence diagram, collaboration diagram, komponen diagram, dan deployment diagram. Ini use case seperti ini. Ini class diagram, ini state card diagram, ini activity diagram, ini ada sequence diagram, ini collaboration diagram, ini komponen diagram. Nah, tujuan pengenalan UML adalah memberikan bahasa permodelan yang bebas dari berbagai bahasa pemrograman berkelas-kelas, menyatukan praktek-praktek terbaik dan terdapat pada permodelan, memberikan model yang siap pakai, dan juga sebuah
blueprint atau cetak biru karena sangat lengkap dan detail. Seperti itu. So, sudah selesai 14 materi kita, walaupun nggak 14 juga ya sebenarnya. Cukup dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.